Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua itu seberapapun anaknya itu sudah menyakitkan, sudah durhaka, kecuali maling kundang ya. Kalau maling kundang itu fiksi, itu sebenarnya nggak ada, itu hanya legenda, cerita khayal ya. Sejelek-jeleknya anak itu, orang tua itu ibaratnya tego larane ora tego patine. Semangkel-mangkelnya anak, tidak sampai orang tua itu tega membunuh atau menjerumuskan ke neraka. Itu ya, itu posisi orang tua yang normal. Kalau yang tidak normal tidak kita bahas, namanya tidak normal. Di Kediri itu ada Pak Guru padahal itu bunuh diri sama istrinya, anak-anaknya juga ikut dibunuh. Jadi bunuh diri sak keluarga. Macam-macam, itu orang tidak normal. Jadi nggak usah dibahas. Itu namanya orang sudah tidak normal. Normalnya orang tua itu tega kalau anaknya itu kesakitan, tetapi pasti tidak tega kalau anaknya sampai meninggal. Tego lorone ora tego patine. Jadi kalau orang tua normal tidak ada yang mendoakan, wah mandar gue mlebu neraka gitu, mandar gue dadi watu. Tidak ada orang tua seperti itu ya. Tuh, jadi anak-anak sekalian, kalian mendoakan orang tua, tidak cukup hanya mendoakan, tapi berperilaku baik, nurut sama orang tua itu adalah ibadah kebaikan yang agung. Orang tua mendapatkan aliran pahala dari kebaikan-kebaikan kalian kalau kalian nurut ajaran atau bimbingan atau pendidikan dari orang tua. Sekolah lagi, ngaji lagi, madrasah lagi, berangkat ya, sekolahkan, ngajikan, TPA, dipondokkan, berangkat. Itu upaya orang tua membekali kebaikan kepada kalian supaya kalian nanti tumbuh jadi anak yang soleh, yang solihah. Disekolahkan sekolah benar-benar, ambil ilmunya di sekolah itu, ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Itu ya Mas Ayub ya. Nah, apalagi yang ayahnya sudah pada meninggal nih, anak-anak yatim, itu orang tua di sana akan mendapatkan aliran pahala kalau kalian berupaya menjadi anak yang soleh. Juga akan membahagiakan ibu kalian yang masih ada dalam membimbing, mendampingi kalian, mengantarkan kalian menjadi manusia-manusia yang berguna, yang bermanfaat. Kata Nabi gimana? Khairun nas anfa'uhum lin nas. Sebaik-baik manusia itu bukan yang ijazahnya sampai S3, tidak terutama yang menguasai, yang hafal Al-Quran berapa kali, hafal hadis ribuan kali, tidak. Itu adalah bagian dari upaya untuk menjadi orang yang berguna ya. Berapapun pengetahuan, berapapun prestasi akademik yang diraih, ijazahnya bertumpuk-tumpuk, piagamnya bertumpuk-tumpuk, prestasi bertumpuk-tumpuk, pialanya bertumpuk-tumpuk, tapi kalau kepribadiannya tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain, diri sendiri, orang tua ya, lingkungan, bangsa dan negara, itu bukan orang terbaik. Kata Nabi tadi itu, khairun nas, orang yang sebaik-baiknya manusia khairun nas, yang terbaik itu anfa'uhum, apabila mereka ya memberi manfaat kepada sesama manusia. Untuk bisa bermanfaat bagi sama manusia tidak harus nunggu sekolahnya lulus, tidak harus nunggu kalau sudah dapat kerja dapat uang. Bermanfaat bagi sama manusia banyak cara. Ketemu orang tersenyum, itu juga memberi manfaat pada orang. Orang melihat adem,
syukur-syukur nyapa, memberi penghormatan, ya, assalamualaikum, itu bermanfaat. Mendoakan, assalamualaikum apa? Doa, bukan hanya greeting, bukan hanya sapaan, bukan hanya sekedar sapaan. Nah, sekarang ini bergeser anak-anak, salam itu dianggap hanya sebagai sapaan belaka. Jadi ya gitu, assalamualaikum, dari jauh, waalaikum, iya kan? Sering ya lihat ya, waalaikum, waalaikumsalam. Itu hanya karena ayo, halo gitu. Itu apa bedanya? Itu doa. Kalau doa harus diucap dengan takdim. Assalamualaikum, seperti itu. Assalamualaikum. Kalau ketemu dekat gitu ya nggak perlu assalamualaikum, nggak perlu gitu lah. Ya biasa, namanya doa harus diucapkan sesuai dengan pembawaan orang berdoa. Ya tidak perlu gini lah, ketemu orang assalamualaikum, nggak perlu gitu, biasa aja ya, biasa aja. Itu doa anak-anak ya. Yes, kemudian yang mendapat sapaan, mendapat doa kembali karena diberi kebaikan, nggak mau kalah ya, disunnahkan memberikan balasan kebaikan yang lebih banyak. Waalaikumsalam warahmah, misalkan seperti itu. Dan atas kamu juga keselamatan dan rahmat dari Allah. Itu ya anak-anak. Jadi anfa'uhum linnas itu sudah memberi manfaat. Manfaat doa itu, wah, jangan remehkan doa anak-anak. Kalian memberi uang 1 juta dengan kalian mendoakan assalamualaikum, itu nilainya lebih tinggi, lebih besar. Assalamualaikum, coba keselamatan. Kalau orang itu tidak selamat, sekarang ginilah gampangannya ya, sekarang naik sepeda motor sini ke alun-alun, nggak usah jauh-jauh sini, kalau tidak selamat nyampe di perempatan Alfamaret, tabrakan itu masuk rumah sakit, kemudian perbaiki motornya, terus macam-macam urusan polisi, habisnya lebih 1 juta ya, habisnya 1,5 juta katakan sekarang. Dengan kita mengucap assalamualaikum, semoga keselamatan atasmu, assalamualaikum. Nah, kalau ke alun-alun itu tidak usah tabrakan, berarti tidak usah mengeluarkan uang 1,5 juta. Pas gitu masih gubras, masih babras, masih luka-luka. Sudah habis 1,5 juta masih luka-luka, masih harus perawatan itu, beli obatnya, masih harus suntik lagi ya. Dengan kalau seseorang hanya memberi 1 juta, diberi 1 juta tidak didoakan, nih uang 1 juta ya, terus tidak didoakan, berangkat dia ke alun-alun mau ke pasar Ramadan sore misalnya, ini di tengah jalan tabrakan, habisnya 1,5 juta, itu aja nggak sembuh, belum sembuh, masih sakit berhari-hari, berminggu-minggu bahkan. Dengan tidak usah diberi uang 1 juta, tapi didoakan assalamualaikum, Allah kemudian mengabulkan doa itu, dia selamat ke alun-alun, pulang balik tidak usah keluarkan 1,5 juta. Enak mana? Ayo milih mana? Milih yang selamat apa milih yang 1 juta? Selamat. 1 juta tapi tak selamat. Nah, ini gambaran yang mudah, gambaran yang kasus ringan. Padahal assalamualaikum itu jangkauannya, dimensinya itu dunia akhirat ya. Jadi jangan remehkan salam dalam rangka kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Anfa'uhum linnas ya, pahami? Bisa ya bermanfaat bagi orang? Bisa. Masuk kelas, pahami? Kelas berapa, Le? 3, sama dengan Rais ya. Ayo kelas berapa? SMP? Kelas berapa? Kelas 1 ya. Masuk kelas, ingin memberi kebaikan sama orang sekelas, gimana caranya? Caranya gimana? Hah? Mengucap salam. Memberi kebaikannya tidak hanya kepada satu orang guru, tapi kum itu maknanya adalah domir kum itu, kata ganti kum itu adalah orang kedua banyak, kalian. Assalamualaikum.
Mudah-mudahan keselamatan dari Allah untuk kalian semua. Bermanfaat. Ya, bermanfaat. Kalau selama ini gimana Ustadz? Sudah banyak ngomong seperti itu tapi nggak ngerti maksudnya. Maka kesini biar tahu. Ya, biar tahu. Kalau ucap salam diniati memberikan kebaikan pada orang lain dengan penuh pemahaman bahwa itu doa. Kalau tidak paham ya hanya seperti tadi itu, hanya seperti mainan. Assalamualaikum, ya dengar, Assalamualaikum, pernah dengar gitu ya, Assalamualaikum, nah gitu. Ya itu bukan doa nak, itu bukan doa, itu hanya sapaan aja, sapaan. Assalamualaikum, ya jangan seperti itu ya. Assalamualaikum, yang jawab juga gitu, salam, ya. Apa sering nggak dengar seperti itu? Salam. Yang nyapa Assalamualaikum, yang jawab salam. Kacau. Ini tidak ada nilai ibadahnya, tidak ada nilai doanya. Ya, ini sepele nak, sepele. Tapi montak tepak agi. Kalau tidak didudukkan permasalahannya, ya selamanya akan seperti itu. Terus kalau WA atau SMS, dulu SMS, sekarang nggak ada SMS. WA sekarang, chatting. Nah sekarang tapi lumayan, sekarang itu masih banyak stiker. Jadi kalau ucap salam itu pakai stiker, itu lumayan masih. Ketimbang yang diketik hanya as WRWB. As WRWB. Tahu artinya as? As itu artinya pantat nak. Jadi kalau kalian nyapa orang pakai tulisan as WRWB, berarti pantat bebe apa itu? Pantat yang bagaimana itu? Jadi itu tidak ada nilai doanya. Tulis yang lengkap kalau memang tujuannya berdoa. Assalamualaikum. Itu aja. Nggak usah disingkat. As. Itu kalau di tulisan yang sering terjadi as itu. Kalau dalam sapaan lesan yang sering terjadi mikum. Waalaikum. Ini diperbaiki ya, diperbaiki. Jadi sore ini oleh-olehnya pulang ke rumah, salam itu diniatkan untuk berdoa memberi manfaat pada orang lain ya. Sudah dijelaskan sama Ustadz kemarin-kemarin cara berbuka, baca bismillah, makan minum, kemudian baca dhahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.